Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Sobat Komsos, kita berjumpa kembali dan seperti biasa saya ditemani Pastor Postinus. Ya. Selamat datang Pastor. Halo Pastor. Hari ini kita mau berbicara sedikit masalah tentang keluarga Katolik. Baik Pastor. Ini juga penting Pastor karena banyak orang yang mengatakan bagaimana sih menjadi sebuah keluarga yang baik, terutama dalam hal mendidik anak-anaknya. Ya. Nah, kita memang punya kewajiban yang sangat berat, yaitu harus mendidik anak-anak kita secara Katolik. Nah, maksudnya gimana nih Pastor mendidik anak secara Katolik itu? Nah, baik Pastor, terima kasih. Kita berjumpa kembali itu ya, sudah lama itu berjumpa kembali kita. Nah, memang pertama-tama kita perlu membaca dokumen gereja ya, Pastor ya. Di dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 226 paragraf kedua itu dikatakan kurang lebih, karena orang tua sudah meneruskan kehidupan kepada anak-anak, maka mereka terikat kewajiban yang sangat berat atau kewajiban yang berat untuk mendidik anak-anak. Dan mereka itu adalah pendidik atau guru yang pertama dan utama. Pendidik yang pertama dan utama. Dan itu ditegaskan juga sebenarnya di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, Gravissimum Educationis, atau betapa pentingnya pendidikan, pendidikan anak dalam keluarga. Orang tua itu adalah pendidik, guru ya, dan rasul yang pertama dan utama bagi anak-anak. Mau mengatakan sebenarnya bahwa keluarga ini adalah lingkungan pertama dan utama bagi pendidikan anak. Ya itu kan pasti ya. Betul. Maka sebenarnya kalau kita melihat pendidikan yang dimaksud adalah bukan hanya pendidikan formal, tetapi justru terutama pendidikan yang sehari-hari ini. Ya, pendidikan formal itu misalnya menyekolahkan itu. Tapi harus diingat, guru-guru di sekolah itu tidak pernah bisa menggantikan peran orang tua dalam pendidikan. Tidak pernah. Itu ya. Itu gereja sudah menegaskan itu. Maka di dalam keluarga ini mestinya ada sense of Catholic ya. Di situ di dalam keluarga. Jadi ada rasa ya, pengalaman kekatolikan itu justru bisa dialami dalam keluarga. Kalau di sekolah ada doa, mestinya kan di dalam keluarga kan ada doa. Ya kan? Betul. Kadang-kadang itu di sekolah ada doa, di rumah nggak ada doa. Nah itu kan misalnya seperti begitu. Maka bagaimana orang tua mendidik anak-anak ini, maka itu perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua yang bisa memaafkan satu sama lain itu sudah pendidikan. Orang tua yang rajin berdoa sudah pendidikan bagi anak-anak. Orang tua yang rajin ke gereja sudah pendidikan anak-anak. Orang tua yang menghargai, yang punya etiket kepada tetangga, kepada tamu, itu juga pendidikan anak. Nah itu pasti. Jadi pendidikan itu kan bukan hanya sekedar saya punya anak, lalu saya mengenalkan Yesus itu siapa. Hanya bukan cuma hanya itu saja. Bukan hanya itu. Jadi itu kan berkaitan dengan iman. Nah pendidikan itu kan mencakup bukan hanya iman, tetapi berkaitan dengan etiket, itu ya, moral. Moralitas, bagaimana karakter yang baik, bagaimana bermasyarakat yang baik, itu bagaimana bertetangga yang baik. Betul. Nah itu saya kadang-kadang miris pasti. Kan hampir setiap hari itu kan saya lewat Jalan Supratman itu. Lalu pas kembali itu kan banyak anak sekolah. Lalu anak-anak sekolah itu diantar oleh orang tua. Kadang-kadang saya lihat di jalan itu orang tua itu membonceng anaknya, lalu anaknya itu tidak bawa helm. Bagaimana orang tua mendidik kedisiplinan kepada anak-anak? Sudah dibiasakan dari rumah. Betul. Maka kalau di jalan raya itu banyak orang yang tidak disiplin berkaitan dengan helm misalnya, saya bisa mengerti karena memang tidak dibiasakan. Betul. Pendidikan itu bisa sungguh-sungguh dialami atau diwujudkan oleh orang itu karena membiasakan. Betul. Ya. Kalau pendidikan itu tidak dibiasakan, itu hanya semata-mata pengetahuan, nah itu bukan pendidikan. Nah itu pasti. Kita sepakat memang pendidikan yang paling orang yang mendidik itu adalah orang tua, yang itu yang pertama dan yang utama. Nah zaman sekarang itu Pastor, suami istri ini kan harus dua-duanya bekerja, ya banyaknya seperti itu, sehingga waktu mereka itu lebih banyak tersita untuk pekerjaannya. Lalu anak-anak jarang sekali bertemu kadang dengan orang tuanya.
ada yang diserahkan kepada pengasuhnya, kalau yang sudah agak sedikit besar mungkin juga dengan pamannya atau bibinya dan sebagainya. Nah, kira-kira Pastor gimana nih kita sebagai orang tua bisa mendidik anak-anak kita ini gitu loh. Sementara waktu juga ketemunya mungkin hanya di malam hari. Nah, ini sebenarnya salah satu yang mesti dipikirkan oleh orang muda sebelum menikah. Sebelum menikah. Karena kalau sudah memasuki dunia perkawinan, maka harus memikirkan bagaimana keluarga. Berarti orang ini kan harusnya merencanakan kehidupan keluarganya. Bagaimana dalam keterbatasan saya, karena pekerjaan, tetapi saya masih terikat dengan tanggung jawab untuk mendidik anak. Saya kadang-kadang begini Pak Stevia, memang mungkin ini bisa dijadikan alasan. Pekerjaan, sibuk sana sini, lalu tidak mampu mendidik anak. Sebenarnya bisa juga dijadikan alasan, tetapi bagi saya itu kurang bisa diterima. Mengapa? Karena itu akan ada hari libur. Benar nggak ya? Betul. Ada hari Minggu, ada hari-hari libur, lalu juga pulang kerja. Memang orang tua dalam kondisi sudah capek. Tetapi harus diingat tadi, ini kan resiko dari memilih perkawinan dan memilih menjadi orang tua. Kan begitu, bersedia menjadi orang tua kan begitu ya. Betul. Maka ketika mereka kembali ke rumah, maka pertanyaannya, mampu nggak mereka itu menjadi keluarga yang harmonis supaya bisa memberikan pendidikan yang baik mengenai keluarga, mengenai orang tua kepada anak-anak. Itu kan pendidikan. Bagaimana mereka menyapa anak, bagaimana mereka mendidik anak, bagaimana mereka memberikan waktu kepada anak. Oke, pengasuh itu mereka butuhkan, tetapi sebatas itu teman main dia atau untuk memberi makan. Tetapi untuk mendidik dalam karakter itu ya, atau mendidik dalam pendidikan yang diharapkan oleh gereja, ya peran utamanya diambil oleh orang tua. Nggak bisa diserahkan orang lain. Nggak bisa diserahkan begitu saja. Itu. Maka ini perlu sekali. Saya bertanya kok kepada beberapa suami dan istri, Bu, waktu ibu dan bapak punya anak bayi, diserahkan ke pengasuh nggak? Diserahkanlah Pastor karena kami bekerja. Oke, tapi apa yang dilakukan dalam pendidikan? Ya Romo, kalau seandainya itu sudah kembali ke rumah, lalu anak itu tidur bersama kami, lalu kami mandikan, kami juga berikan waktu, berikan cinta kepada dia, mendidik dia juga, mengajak dia ngobrol. Kan luar biasa Pak Steve. Betul. Jadi sebenarnya bisa jalan juga sebenarnya, walaupun jadi tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Sesibuk-sibuknya. Tapi sebenarnya harusnya punya waktu, tetap harus punya waktu. Itu pasti. Nah, apakah dengan menyekolahkan anak di sekolah Katolik saja itu udah cukup nih, bahwa kita udah punya tanggung jawab anak-anak kita dididik secara Katolik? Kan banyak juga orang yang bilang begitu. Yang penting anak saya tetap Katolik, nggak pindah ke agama lain. Itu udah cukup buat kita untuk mempertahankan itu gitu. Tidak cukup Pak Steve. Tidak cukup. Karena tadi di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, Gravissimum Educationis nomor 3, artikel 3, dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan peran orang tua di dalam pendidikan anak. Oke, guru di sana itu adalah sosok-sosok yang membantu orang tua di dalam proses pendidikan. Tetapi mereka bukan yang utama. Kadang-kadang kan terbalik di kita itu. Seolah-olah yang mendidik anak saya itu adalah guru saja. Apalagi udah dilabelkan sekolah Katolik. Pasti semuanya tentang moralitas Katolik segala macam udah masuk. Harusnya nggak begitu. Tanggung jawab orang tua dalam pendidikan tetap yang paling utama adalah orang tua. Maka orang tua juga mendalami iman. Dia mau bagikan apa kalau dia tidak tahu apa-apa? Perkembangan ajaran gereja misalnya, dia tidak ikuti. Lalu juga praktek doa-doa itu ya, lalu praktek kekatolikan, bagaimana rajin ke gereja itu ya, juga dia tidak misalnya hidupi. Bagaimana dia meneruskan kepada anak-anaknya? Kan begitu pasti ya. Nah ini sebenarnya yang harus dipikirkan. Bagaimana moralitas Katolik? Bagaimana prinsip-prinsip kekatolikan? Misalnya sekarang ya, ini kan kita kan memasuki dunia politik ini. Bagaimana dalam keluarga bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak politik yang baik. Politik yang baik itu sebenarnya adalah menghargai kemanusiaan. Ya kan? Menghargai persaudaraan. Karena tujuan dari politik itu adalah bagaimana supaya manusia ini bisa berkembang, bisa bertumbuh, hak-haknya bisa dia terima, tidak diabaikan. Itu sebenarnya kan. Nah, bagaimana misalnya orang tua bisa menyampaikan itu kepada anak-anaknya misalnya. Ya, orang tua juga harus bisa mengerti situasi itu sekarang kan begitu. Bagaimana misalnya kalau dalam ajaran gereja, apa dokumen gereja apa yang sudah ada. Kan sekarang itu kan media sosial luar biasa. Teknologinya luar biasa. Bisa kita akses.
dimanapun kita berada, dengan kita punya handphone misalnya, kita sudah menggenggam dunia. Iya, betul. Ya, itu Pak Steve. Iya, anak-anak memang tidak bisa hanya sekedar diberitahu saja, tapi juga dia akan melihat contoh. Melihat contoh, dan contoh itu adalah orang tua harusnya ya. Iya. Karena memang sering kan terjadi ya, anaknya sekolah di sekolah Katolik, mereka dibiasakan harus berdoa sebelum makan, harus berdoa di sekolah. Iya, di sekolah. Tapi begitu pulang ke rumah, orang tuanya sendiri tidak pernah berdoa waktu makan ya. Itu kan membuat anak jadi bingung. Ini mana sebetulnya yang sebaiknya saya lakukan. Terus apakah memang kalau seperti itu untuk supaya ada kesinambungan, lalu kita harus mencari pengasuh yang beragama Katolik misalnya, seperti itu, Pastor? Sebenarnya tidak harus Iya, sebenarnya. dan susah juga. Tapi kalau mendapat yang begitu juga nggak apa-apa. Tapi itu bukan itu poinnya sebenarnya. Walaupun dia Katolik pun belum tentu bisa. Belum tentu. Poinnya adalah bagaimana orang tua sungguh-sungguh bertanggung jawab ya dalam tugas untuk mendidik anak. Jangan diserahkan ke orang lain loh. Itu prinsipnya. Ya, itu. Gereja itu sudah menegaskan tidak ada sosok lain itu ya yang bisa menggantikan orang tua di dalam pendidikan anak. Nggak ada itu ya. Maka orang tua harus memikirkan ini. Kalaupun ada pengasuh di rumah, it's okay itu ya. Tapi peran orang tua itu jangan malah kecil dibanding pengasuh itu. Kan kadang-kadang kan apa? The real parents kan kadang-kadang pengasuh. Betul. Itu diurus itu ya. Lalu nanti ada apa-apa diurus, sehingga seolah-olah anak itu terpisah dengan orang tuanya. Bahkan anak jadi lebih dekat dengan pengasuh misalnya. Ya, karena mungkin lebih ramah, lebih nyaman itu ya. Lalu dia kasih makan sejak bayi itu ya. Nah, mestinya kan tidak begitu juga. Orang tua harus memberikan waktu kepada anak-anak. Ya, itu pasti. Ya, memang tidak mudah ya, Pastor. Tidak mudah ya. Nah, dalam mendidik anak pun sering banyak kendalanya begini, terutama untuk keluarga-keluarga muda lah. Mereka tidak ada kesepakatan bersama dalam hal mendidik anak. Jadi artinya kadang-kadang si ayah memperbolehkan, tapi oleh si ibu tidak boleh. Sehingga akhirnya anak bingung. Ini saya harus takut sama papa atau saya harus takut sama mama. Belum kalau misalnya memang orang tua dari mami papinya ini masih ada di situ, kakek neneknya tinggal juga serumah. Lalu juga memberikan pendidikan yang berbeda lagi. Nah, ini kan anak akhirnya memilih kecenderungan adalah orang yang paling menguntungkan dirinya. Wah, si nenek kalau aku minta apa aja pasti dikasih. Ya udah, aku nurut aja sama si nenek misalnya, seperti itu. Nah, sebaiknya bagaimana, Pastor, untuk dalam hal nanti berkeluarga yang seperti ini? Nah, baik Pak Steve, ini bagus kita bahas ya. Nah, baik, keluarga-keluarga kita memang harus memikirkan ini. Harus selalu diingat bahwa ketika dua orang tua lalu mengajar cara pendidikannya itu justru satunya baik, satunya tidak baik. Nah, harus diingat itu nanti ada pengaruh kuat kepada anak. Saya mau mengatakan begini, mestinya orang tua itu tahu prinsip-prinsip dasar bagaimana mendidik anak. Maka belajar mengenai parenting itu penting. Belajar bagaimana menjadi orang tua itu penting. Ketika misalnya papanya ya justru tidak memberikan prinsip kebenaran kepada anak, memperbolehkan semuanya, anak itu nanti tidak akan memiliki prinsip bagaimana dia memilih kebenaran dan bagaimana dia bertindak benar, karena sudah diperbolehkan sejak dulu. Nah, kalau seandainya ibu sebaliknya, itu dia justru mendidik anaknya dengan baik, dengan benar dalam hal-hal kebenaran. Kemungkinan anak ini tidak memilih ini, itu memilih yang paling menguntungkan dirinya, kan begitu ya. Apalagi kalau papanya itu misalnya menyenangkan dia, apa-apa dikasih. Tapi harus diingat, nanti anak itu tidak punya pendirian yang baik, itu ya. Karena ya sebenarnya ini ahli psikologi ya yang berbicara. Tapi oke lah, saya pernah belajar juga ya, baca buku juga. Tapi pendidikan yang sangat baik itu diterima oleh anak yang sangat mempengaruhi karakternya itu dalam usia 0 sampai 7. 0 sampai 7 ya. Karena di situ itu belum terbentuk sungguh bagaimana akal budi anak. Belum ada. Jadi dia itu hanya melihat, hanya merasakan, hanya mengalami. Tetapi harus dilihat, dia rekam semua itu. Pengalaman seperti apa, cinta yang diberikan kepadanya, itu ya, cengkeraman yang diberikan kepada dia rekam semua. Itu ya. Nanti ketika dia sudah bisa menggunakan akal budinya 7 tahun ke atas, dia baru ingat, oh iya, papa saya pada itu baik ya.
mama saya itu jahat ya. Itu dia baru mikir setelah itu. Tapi makanya kalau seandainya dalam usia 0 sampai 7 tahun itu diberikan pendidikan yang baik dan ditanamkan prinsip-prinsip yang baik ya kepada anak-anak, bagaimana kesetiaan dalam perkawinan, dalam rumah tangga, bagaimana keharmonisan antara satu sama lain dengan orang tua, itu dilihat oleh anak. Nah, itu nanti dia yang ingat-ingat itu. Ya, dalam usia-usia 0 sampai 7 tahun itu. Saya terus terang saja, usia saya 3 tahun, 4 tahun saya masih ingat tuh. Bagaimana apa picture ya, gambaran ya, seperti cermin. Saya ingat kok bagaimana kok keluarga saya, papa mama saya berbicara di depan kami. Bagaimana mereka makan bersama, doa bersama. Itu saya masih ingat. Itu pasti. Iya ya, jadi betul ya, memang kita membentuk anak itu memang betul-betul dari kecil sampai umur 7 tahun itu yang justru sangat fundamental. Iya, nggak boleh salah di situ ya, karena itu nanti akan terbawa. Kalau misalnya anak itu sering dibohongi, itu kan kadang-kadang kan orang tua kan membohongi anak. Iya, betul. Misalnya dia pergi kantor tapi dia bilang mau beli jajan. Iya. Iya kan? Anak itu akan tahu kok bahwa nanti bohong orang tuanya itu. Iya. Atau secara tidak langsung disuruh berbohong. Kasih tahu tuh papi lagi nggak ada. Gitu. Bilangin aja lagi pergi, padahal ada di kamar kan. Nah itu yang mengakibatkan anak jadi merekam itu. Merekam itu. Kalau dia pasti dia tahu juga. Bahkan kan seringkali kita itu kan menakut-nakuti anak-anak. Awas lo, Romo marah. Lalu ditanamkan kepada anak bahwa Romo itu pemarah. Benar nggak ya? Iya, betul. Atau awas lo, Om marah. Awas Om terganggu. Iya. Ya itu kan apa? Pendidikan yang seharusnya tidak terjadi. Iya. Gitu. Atau orang tua membawa anaknya ke gereja, terus di gereja waktu misa ribut terus bilangnya nanti kasihin ke pastor, sama pastor dikarungin. Nah itu kan sering terjadi kan begitu kan, supaya takut sama pastor gitu. Lalu gambaran anak, pastor itu kejam. Iya. Akhirnya ketika dia dewasa, dia tidak mau ke gereja. Karena gambaran yang ditanamkan ke dia itu adalah pastor itu jahat. Jadi percuma kita mendidik anak supaya mau ke gereja, tapi dengan cara seperti itu akhirnya malah nanti udah besar tidak akan ke gereja. Tidak respect. Maka saya sendiri sebagai pastor, kalau ada anak yang ribut, saya tidak terganggu pasti. Karena karena mereka tidak tahu apa-apa. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa kalau datang mereka, dan kalau mereka ribut juga nggak apa-apa itu ya. Tentu saja orang tua perlu juga memikirkan ya seperti apa. Tetapi anak itu jangan ditakut-takuti itu ya. Jangan itu ya. Tapi bagaimana tetap mereka diperhatikan itu ya. Justru gereja mestinya itu ya memberi tempat kepada anak-anak supaya mereka terbiasa bagaimana mempraktikkan iman dan juga bagaimana merasakan kehadiran orang-orang dewasa di situ itu ya, berkumpul di situ kan mereka lihat ada banyak orang gitu ya. Mungkin nanti mereka ketika sudah dewasa bertanya kenapa orang berkumpul pada waktu itu. Nah, iya betul. Nah, iya. Ya ini yang kadang-kadang tidak disadari sih. Kita ingin mendidik anak supaya berdisiplin, tapi malah akhirnya merusak dia juga ya. Iya itu. Iya betul. Itu. Nah sering kali juga terjadi kan di dalam keluarga, anak itu melihat orang tua yang sedang bertengkar, ribut, mereka berdua, lalu anak melihat. Apakah itu juga menjadi terekam oleh anak dan akhirnya bisa terbawa sampai dewasa, Pastor? Ini menarik, Pak Steve. Saya itu waktu kami frater, ini karena contoh langsung ini. Lalu kami ada satu pendidikan namanya exposure di perempatan. Lalu waktu itu magister kami Pastor Agung, sekarang jadi provinsial kami. Lalu pesannya cuma satu, silakan wawancara anak-anak itu di pinggir jalan, para pengemis itu, lalu bertanya apa motivasi mereka datang ke situ. Motivasinya bermacam-macam. Tetapi ada beberapa yang mengatakan, kami tidak betah di rumah. Tidak betah di rumah karena papa mama sering berantem. Tidak nyaman di rumah itu. Jadi mau mengatakan begini, kelakuan papa mama sering berantem itu sangat mempengaruhi bagaimana anak. Dan bisa jadi anak itu akhirnya memberontak kepada orang tua dan bisa melarikan diri dari rumah. Kalaupun dia tidak melarikan diri dari rumah, maka dia rekam ya pengalaman itu dan dia akan mengatakan, oh begitu ya hidup perkawinan, oh begitu yang menjadi orang tua,
Oh begitu yang menjadi keluarga. Itu kan apa? Walaupun anak itu tidak bisa memformulasikan seperti itu, tetapi di dalam pikirannya sudah tertanam begitu, ya. Dan bisa jadi suatu saat ketika dia menikah, kalau dia tidak olah, lalu menjadi baik. Kalau dia tidak olah, bisa juga dia memperlakukan kepada pasangan hidupnya nanti. Iya, iya kan? Iya betul. Karena dia udah terbiasa. Secara sadar atau tidak sadar, gitu ya. Maka saya pernah tanya kepada beberapa keluarga, bagaimana cara kalian untuk mendidik anak? Lalu mereka mengatakan, Romo, kalau kami konflik, kami berusaha supaya anak itu tidak mendengarkan atau tidak tahu bahwa kami sedang berkonflik. Maka kalau ada hal-hal tertentu ya dibicarakan berdua di kamar atau di tempat lain yang dimana anak tidak ada di situ. Orang tua juga harus bisa menahan diri, ya. Orang tua harus bisa menahan diri. Ya. Tidak segala-galanya itu berterbangan semua alat-alat dapur itu ya. Karena itu, lalu pintu ditenang itu ya. Jendela itu. Iya betul. Lalu keluar semua isi kebun binatang kan. Nah itu misalnya seperti itu. Iya betul. Ya memang anak-anak seringkali kan melihat itu. Makanya betul juga pendidikan pernikahan itu ada pendidikan pernikahan usia dini itu yang seperti itu ya. Anak diajarkan ya bagaimana berkeluarga yang baik gitu. Berkeluarga yang baik itu adalah dari situ. Dan nanti bagaimana dia kalau sudah memiliki tanggung jawab, sudah punya anak, bagaimana dia mendidik anak juga. Iya. Ya itu. Iya betul. Nah, apakah anak yang sudah pernah mengalami traumatis itu masih bisa diperbaiki, Pastor? Katakanlah kita udah melakukan ini setelah dengar bisik ini, oh benar juga nih anak saya sering dengar itu masih bisa ya Pastor ya harusnya? Sebenarnya masih bisa Pak Steve ya. Masih bisa ya. Bahkan ada banyak anak-anak kok saya tahu ya, banyak anak yang mengalami keluarga seperti begitu. Tetapi karena mereka mendapatkan pendidikan atau katekis yang baik, atau mereka juga otodidak ya, membaca sendiri atau mendengarkan sendiri atau terlibat dalam gereja, mereka akhirnya menyadari masa lalunya. Dan mengatakan saya harus berdamai dengan papa mama. Saya terluka di dalam keluarga, tapi saya harus berdamai. Karena saya dengan berdamai dengan mereka, saya bisa menatap dengan masa depan dengan baik, dengan semangat. Saya tidak menyalahkan diri saya dan saya tidak membiarkan diri saya untuk terluka. Nah itu pasti. Orang tua itu selalu berpendapatnya begini, bahwa kami sebagai orang tua tidak pernah salah dan tidak pernah melakukan kesalahan. Nah ini yang mengakibatkan memang orang tua itu kan paling susah untuk meminta maaf kepada anaknya kalau melakukan sebuah kesalahan. Nah sebaiknya bagaimana nih Pastor? Nah begini Pak Steve ya, dalam ilmu parenting sebenarnya ya, menjadi orang tua itu harus dilihat. Tapi justru kalau orang tua berani meminta maaf kepada anak ketika dia salah, justru anak akan mengatakan orang tua saya saja kalau salah itu minta maaf. Berarti saya juga kalau saya salah ya kepada siapapun saya juga harus mengakui bahwa itu kesalahan dan saya harus rendah hati untuk salah, untuk dipersalahkan. Justru mendidik ya, mendidik anak itu ya. Maka harus dilihat juga, seringkali itu kan orang tua dengan anak itu kan generasinya jauh sekali. Iya. Sekarang itu generasi Z ya, atau generasi milenial itu sudah sangat jauh dengan orang tua. Iya. Cara pandangnya berbeda, dunianya pun berbeda. Cara memandang suatu nilai pun berbeda. Yang dulu bagi kita nilainya sangat gampang kita maknai, sekarang anak-anak sudah berbeda. Bagaimana memaknai sesuatu itu sudah berbeda. Oleh karena itu orang tua justru harus banyak belajar juga. Ya, bagaimana menjadi orang tua yang baik dan bagaimana mendampingi anak. Ya, kalau seandainya orang tua tidak pernah nyambung dengan anak, ya anak mengatakan, saya mencari tempat lain lah. Ya itu kan, walaupun kita tidak mendukung ini, tetap juga harus ada mutualisme lah ya. Jadi saling lah ya. Orang tua ya berusaha menjadi orang tua, anak juga berusaha menjadi anak. Supaya bisa nyambung juga dengan orang tua. Tidak kekeh-kekehan satu sama lain gitu ya. Nah itu pasti. Iya betul. Jadi memang ya zaman sudah berubah. Kalau waktu zaman orang tua saya mungkin seperti itu. Pokoknya yang namanya ayah ibu itu nggak pernah salah. Harus anak-anak harus nurut apapun juga yang dikatakan. Kalau sekarang kan anak lebih kritis ya, bisa mengatakan papa nggak bisa begitu dan sebagainya seperti itu. Ya memang berarti perlu ada kebesaran hati untuk meminta maaf juga kalau kita melakukan salah, sekaligus mendidik ya, bahwa orang kalau salah itu harus berani untuk meminta maaf ya. Oke, nah terus kemudian begini Pastor, ada banyak keluarga muda terutama yang membawa anaknya memang ke gereja. Motivasinya sih satu,
untuk memperkenalkan ajaran gereja. Tapi kadang-kadang anak itu pasti nggak tahu gitu loh, kenapa harus ke gereja. Dan orang tua biasanya kalau ditanya kenapa harus ke gereja hari Minggu, selalu dia bilang, pokoknya harus ke gereja, kalau nggak dosa. Nah seperti itu Pastor. Sebaiknya gimana nih kita memperkenalkan anak-anak, untuk mendidik anak-anak ini? Nah baik Pak Steve, saya waktu studi di Roma, itu saya pernah mengunjungi beberapa keluarga. Orang Italia itu sangat memelihara keluarga. Itu tipikal orang Italia. Bagi mereka keluarga itu harus dihormati, harus dihargai, harus dipelihara. Orang Italia memang begitu ya? Iya, memang begitu. Lalu mereka juga mendidik anak itu, menurut saya itu bagus lah. Yang saya alami itu di situ, di keluarga-keluarga Italia itu begini loh Pak Steve. Ketika mereka pergi ke gereja lalu bawa anak itu usia 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun. Lalu mereka mau menjelaskan, Dek, mereka begitu, tahu mau kemana kita? Itu. Entah, nggak tahu. Kita ke gereja. Lalu anak itu bertanya, ngapain kita ke gereja? Gitu betul. Lalu mulai ini tuh kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya udah, di rumah pun bisa kita dengerin dong. Ya kan begitu kan? Anak itu kan pintar ya. Enggak, kita bersama-sama orang lain. Nanti kita juga dengan teman-teman kita yang lain, kita saling sapa. Lalu kita saling cerita, saling menguatkan. Oh, sebenarnya orang tua itu mau mengajarkan bahwa gereja yang hidup itu adalah gereja yang berhimpun. Kan arti gereja kan gereja umat Allah yang berhimpun. Iya, betul. Dan umat Allah yang berhimpun dalam arti saling menguatkan. Memperkuat dalam iman. Itu juga yang dilakukan oleh gereja perdana. Mereka berhimpun bersama-sama, tekun dalam pengajaran para rasul, memecahkan roti bersama-sama. Lalu papa atau mamanya mengatakan, tuh nanti papa mama nerima ini loh, tubuh dan darah Kristus loh, yang di surga itu nanti bisa kita terima tubuh dan darah. Oh, lalu Dede gimana? Nanti belum saatnya, nanti 7 tahun setelah komuni pertama baru nanti. Oh, berarti Dede belum. Tapi Dede nanti tetap dicintai oleh Yesus, itu ya. Tapi papa mama nanti bisa menerima supaya Dede dipersiapkan dulu. Oh, dipersiapkan. Dipersiapkan itu apa sih? Ya kan nggak ngerti gitu Itu dipersiapkan itu ini. Jadi supaya nanti Dede mengerti bahwa ini tubuh Kristus, ini bahwa ini adalah bukan tubuh Kristus. Oh, mungkin anak itu tidak akan mengerti juga. Tetapi anak itu merekam. Bahwa dulu papa mama menerangkan begitu. Dia baru ingat berapa tahun kemudian. Nah ini sebenarnya orang tua kita pun ya, keluarga-keluarga Katolik bisa melakukan hal yang sama. Itu tadi, itu apa tadi yang dibicarakan oleh Romo? Kitab sucinya apa? Tuhan Yesus mengatakan kita saling mengampuni. Bagaimana mengampuni? Kalau marah jangan dibalas ya. Itu kan mengampuni orang kan begitu. Nah itu hal-hal sederhana. Tentu saja bertahap. Bagaimana supaya mereka mengerti kenapa kita harus datang ke gereja. Dan saya ingat Pak Steve ya, berkumpul bersama umat yang lain itu sebenarnya adalah makna baptis juga. Ketika kita dibaptis, kita menjadi anak-anak Allah, ya putri-putra Allah, tetapi sekaligus digabungkan dengan gereja. Digabungkan dengan gereja itu nyata ketika kita berkumpul. Kapan? Dalam perayaan-perayaan sakramen, perayaan liturgi, perayaan ekaristi, itu ya. Di situ kita nyata sebagai komunitas gereja itu pasti. Betul juga ya. Jadi memang orang tua tidak usah selalu berpikir hari itu juga anaknya mengerti. Jangan. Tapi kita tetap memberikan saja semuanya karena itu akan terekam. Akan terekam ya. Dan jangan berat-berat. Dengan bahasa anaknya. Naratif itu ya, lalu ya membuat perbandingan kepada anak, lalu mereka merasakan, melihat. Itu pasti. Dan itu memang orang tua yang paling bisa karena dia paling dekat dengan anaknya kan. Iya, betul. Nah, Pastor, kalau misalnya anak melakukan satu kesalahan, orang tua pasti marah. Nah, secara ajaran gereja Katolik yang benar, marahnya orang tua itu harus seperti apa? Karena kan orang tua ada yang bisa sampai memukul, membentak, memberi hukuman berat, ataukah segala sesuatu kesalahan harus dikasih senyuman, hanya diampuni, atau bagaimana nih Pastor? Ada orang yang bilang kalau anak sedikit-sedikit diampuni ya dia nggak akan kapok-kapok katanya. Dia nggak akan ngerti bahwa itu kesalahannya besar. Tapi ada juga yang bilang kalau kamu melakukan kekerasan ya sama dengan tidak ada cinta kasih katanya. Jadi bingung gitu loh Pastor. Nah tentu saja Pak Stevia,
cara mendidik anak itu pasti berbeda-beda. Ada saatnya itu tegas, ada saatnya itu lembut. Saya pun karena saya sebagai magister atau formator, saya juga harus mempelajari pribadi-pribadi frater. Ada pribadi frater yang sangat gampang ditegur dengan baik-baik, ya, dengan lembut. Tapi ada pribadi yang harus tegas. Maka orang tua pun harus bisa melihat karakter anak. Kalau anak saya ini, yang satu ini, dia itu harus to the point. Itu kan berarti harus tegas kepada dia. Nah, sementara anak saya ini tidak bisa begitu. Dia harus dulu ada pengantarnya dulu, ya kan? Harus dilihat dulu apa good mood enggak dia atau bad mood itu ya. Harus ada timingnya itu ya. Harus ada waktu yang tepat. Nah, barangkali ini seperti begini. Tapi jangan pernah membenarkan kesalahan anak. Karena ketika orang tua sekali saja membenarkan kesalahan anak akan mengatakan, oh, papa saya saja tidak marah. Dia akan ngelunjak, dia akan sombong. Ya kan? Nah, seringkali kan apa yang terjadi dengan kekerasan anak sekarang? Bisa jadi di rumah didukung oleh ayahnya, didukung oleh mamanya. Betul. Maka dia bisa menyakiti tetangganya. Itu kan? Mengapa? Karena orang tua tidak memberikan prinsip. Dan itu perlunya itu sebenarnya anak itu sampai tahu kenapa dia salah dan kenapa itu tidak boleh dilakukan. Maka itu tadi seperti di Italia itu juga saya sama. Itu diajak omong loh itu. Ya, misalnya saya pernah saya ambil contoh misalnya. Saya lewat itu lalu ada anak-anak. Lalu dia pakai bahasa Itali. Mama, c'è un cinese li occhiali quasi chiusi. Lihat, itu ada seorang Cina. Saya disebut Cina kan. Matanya hampir tertutup. Nah, itu ya. Itu kan anak perempuan itu usia 4 tahun lah. Lalu saya langsung bilang, come va? Saya bilang kan, apa kabarmu? Lalu dia bilang, guarda mama, lihat mama, posa parlare italiano, bisa bahasa Italia. Saya bilang no c'è problema, nggak apa-apa. Tapi mamanya langsung minta maaf, lalu mengatakan, kamu tahu bahwa itu salah, jangan buat lagi ya, itu tidak sopan. Oh ya, ini skusa, lalu dia mau maaf itu. Jadi bayangkan, dengan sangat friendly orang tua itu akan mengajak anaknya supaya bisa menyadari bahwa itu salah, tidak sopan, tidak sudah etika gitu. Lalu juga sikap saya pada waktu itu juga saya tidak marah, tapi juga justru ngajak dia berbicara. Jadi anak itu juga menyadari bahwa itu sebuah kesalahan. Nah itu, jadi pasti itu. Jadi harus anak itu sampai dia tahu betul, bahwa dia juga salah itu ya. Jadi tetap kalau salah ya kita harus bilang salah ya. Ya, karena kan ada anak misalnya dia direbut makanannya oleh temannya, lalu dipukul, hajar habis sampai berdarah. Lalu dia lapor ke orang tuanya bilang, iya harus begitu, katanya gitu. Kalau ada apa-apa kamu itu jangan mengalah aja, hajar kalau yang berbuat salah. Nah itu tidak baik ya sebetulnya. Tidak baik gitu ya. Nah memang ini juga perlu juga menguatkan anak kalau menjadi objek bulian di tempatnya. Kalau menjadi objek bulian, juga anak harus dikuatkan. Kamu itu harus berani. Berani pertama-tama membela diri, tetapi bukan dalam arti dendam. Lalu berani melaporkan kepada orang dewasa. Kan kadang-kadang juga anak karena begitu ditekan oleh orang tua, lalu dia tidak punya daya, lalu dia menjadi korban terus juga. Juga anak juga harus diberi kekuatan supaya dia itu tahu bahwa dirinya itu sedang diperlakukan tidak adil, gitu, kan begitu. Pasti. Ada yang mengatakan begini, Pastor, anak zaman sekarang itu kan sangat kritis dan sebagainya. Lalu orang tua sekarang itu tidak hanya sekedar orang yang lebih berkuasa dari anak, tapi harus memposisikan diri orang tua itu adalah sebagai teman. Nah, teman yang bagaimana, Pastor? Karena kalau nanti sesama teman, apakah akan hilang rasa hormatnya dan sebagainya si anak itu? Kadang-kadang orang tua bisa berlaku sebagai teman, tapi kadang-kadang juga orang tua itu tidak bisa seterusnya menjadi teman. Karena orang tua itu juga harus bisa punya keteladanan hidup, lalu juga dia harus mendidik anaknya bahwa ada otoritas yang harus kita hormati. Gitu ya. Perlu juga kan ada perlu. Betul. Kalau justru nanti
dia sederajat, itu teman itu ya, lalu tidak ada lagi batas bagi anak bagaimana menghormati orang tua. Lalu juga bagaimana nanti dia tidak bisa lagi membedakan ini orang tua sedang serius atau sedang main-main terus gitu kan? Betul. Karena dia teman saya, itu betul. Nggak bisa juga itu. Orang tua dalam saat-saat tertentu, teman itu dalam arti kan orang tua menjadi pendengar yang baik untuk anak. Iya, betul. Ketika anak itu curhat, orang tua perlunya itu apa? Mendengarkan. Atau dia ragu. Anak itu kan bertanya banyak hal. Saya itu pernah ya Pak Steve ya, saya misa di rumah umat. Saya kaget juga bagaimana menjawabnya ya. Kaget loh Pak Steve. Jadi di rumah itu lalu saya misa. Lalu kan ada patung Yesus di situ, lalu ada salib. Lalu selesai misa, saya dengar mereka ngobrol. Itu anak-anak itu 2 tahun atau 3 tahun. Lalu bilang, itu apa itu? Lalu, ada anggur. Apa itu? Ada patung Yesus. Lalu selesai misa, lalu anak itu dia datang, itu siapa? Itu ditanya itu siapa? Iya. Waduh, gimana menjelaskannya ya? Lalu akhirnya saya bilang, saya gendong dia ya. Lalu saya mana foto papa mama? Ya itu ya. Ini. Lalu saya minta, ini siapa? Papa mama. Ini papa mama di mana? Di sana di dapur. Nah, lalu saya bilang, nah ini Yesus. Tapi Yesusnya di surga, tapi bisa juga di antara kita walaupun kita tidak lihat. Jadi saya yakin juga dia tidak mengerti. Iya, betul. Tapi bahwa anak itu bertanya hal yang demikian itu luar biasa. Jadi itu pasti yang kalau kita melihat dalam pendidikan anak-anak itu banyak bertanya, tapi orang tua mesti siap untuk menjawab kepada anak yang juga sederhana. Ya, ketika anak bertanya lalu orang tua tidak tahu. Ini gimana sih orang tua nggak tahu, ya kan? Perlu juga orang tua berjuang supaya nanti kalau ada pertanyaan dari anak-anak betul. Orang tua bisa menjawab dengan baik. Itu pasti. Ya, jadi teman itu ya memang harus ada dalam tanda kutipnya itu. Ya, bukan segala sesuatu berarti sejalan terus dengan anak. Ya, saya juga pernah juga melihat gitu loh, ada satu orang tua karena ada satu acara ya anaknya harus ikut, tapi anaknya nggak mau dengan alasan dia harus sekolah. Lalu ayahnya bilang udah hari ini bolos aja. Terus anaknya bilang emang boleh bolos? Papa aja juga dulu waktu kecil sering bolos, sekarang udah bisa seperti ini katanya gitu kan. Nah itu juga salah satu pendidikan yang tidak baik kan seperti itu. Jadi artinya orang tua secara tidak langsung mendidik anak itu kalau bolos pun nggak apa-apa. Nanti juga udah gede juga kayak papa bisa sukses gitu. Nah itu kan nggak bisa begitu ya. Zamannya juga sudah berbeda pasti. Tentu juga bisa seperti begitu. Banyak juga kesulitan orang tua yang mengatakan begini Pak Sur, saya ingin mendidik anak saya secara Katolik, tapi kekatolikan saya sendiri boleh dikatakan cetek lah gitu. Nah bagaimana Pak Sur dengan orang tua yang seperti ini itu? Baik Pak Steve, sebenarnya begini Pak Steve ya, jangan selalu dibayangkan bahwa kita itu sempurna di dalam pengetahuan. Jangan. Atau jangan juga dikatakan saya harus sempurna di dalam keteladanan hidup. Tidak begitu. Tetapi kita berusaha walaupun tidak sempurna, tetapi kita memberikan perhatian yang maksimal untuk supaya anak itu dididik dengan baik. Ya, seraya kita juga memperkaya diri kita sendiri walaupun tidak sempurna. Memang tidak ada yang sempurna pasti. Memang tidak ada. Tapi apa yang kita punya ini kendati bagi orang lain itu sedikit, tapi kita berikan maksimal kepada anak. Itu juga sudah sangat luar biasa pasti. Kalau misalnya orang tua itu misalnya ini contoh, dia memiliki sesuatu yang bisa dikatakan bisa ditularkan kepada anak. Contoh misalnya, dia itu sangat punya integritas. Dia apa yang dia katakan itu dia laksanakan dalam kehidupannya. Misalnya dia tidak akan mengambil hak orang lain dan dia sungguh-sungguh tidak melakukan itu. Dia dipercaya di mana-mana. Nah dengan karakter yang semacam ini saja kalau ditularkan kepada anak udah luar biasa pasti. Betul ya. Tidak usah mengerti ayat-ayat dan sebagainya gitu. Itu karunia itu kan berbeda-beda satu sama lain. Ada yang diberikan karunia yang luar biasa hebat, bisa dia hafal isi kitab suci. Bisa dia hafal dokumen-dokumen gereja. Bukan itu. Maka paus kita itu mengatakan begini, untuk mencapai pada kekudusan itu tidak harus menjadi seorang romo, menjadi seorang uskup. Tetapi jalanilah kehidupan Anda
sehari-hari, pekerjaan-pekerjaan Anda, tapi tertuju kepada Allah. Orang-orang sederhana itu bisa jadi orang yang paling beriman. Ya kan? Karena mereka dalam keterbatasan masih ingat Tuhan. Ya kan? Belum tentu orang yang punya uang, punya mobil, punya hotel, punya segala-galanya, belum tentu dia ingat Tuhan. Itu ya. Bagus kalau dia ingat Tuhan, hebat itu ya. Tapi orang sederhana, ketika dia lapar, dia bersuara kepada Allah, Tuhan, ini saya lapar. Apakah saya masih bisa hidup besok? Ya kan? Nah, ini hal-hal yang sederhana ini sebenarnya Pak Steve, itu sebenarnya kekayaan juga yang bisa dibagikan kepada anak-anak. Maka sekali lagi, jangan sampai orang tua sudah minder duluan, lalu tidak mendidik anak-anak apa itu ya? Iya, betul. Tidak mendidik anak itu. Iya. Nah itu Pak Steve. Oke, mungkin cukup menarik sih pembicaraan kita soal bagaimana mendidik anak. Mudah-mudahan terutama untuk orang-orang yang muda yang akan merencanakan pernikahan atau yang baru menjalani pernikahan bisa mengerti gitu bagaimana pentingnya mendidik anak itu dari usia yang paling dini ya. Ya, benar. Oke, kira-kira ada closing statement Pastor sebelum kita akhiri? Baik, closing statement saya Pak Steve, saya ambil dari, nah ini tadi kita ulang-ulang tadi ya. Dari dokumen Konsili Vatikan kedua, judulnya itu Gravissimum Educationis artikel ketiga. Ini sangat menarik. Saya sudah menjelaskan tadi, tapi menarik. Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas mendidik itu, sehingga bila diabaikan, sangat sukar pula dapat dilengkapi oleh orang lain maksudnya. Sebab merupakan kewajiban orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa, sehingga menunjang keutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Maka keluarga itulah lingkungan pendidikan pertama dan dari keutamaan-keutamaan sosial yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Sekali lagi bisa dibaca di dalam Gravissimum Educationis artikel ketiga. Terima kasih Pak Steve. Aduh, terima kasih Pastor Faustinus. Mudah-mudahan pembicaraan ini juga menginspirasi sobat-sobat Komsos. Baiklah Sobat Komsos, demikian program Bisik kali ini. Kita akan berjumpa kembali di program Bisik berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak Steve. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pak Steve. Terima kasih.